Yuk, Nah, aku record. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, kami di sini kelompok yang akan memaparkan atau hasil dari menganalisis sebuah industri yang bergerak pada bidang pengecoran logam, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri, Anggito Putra Bisono, selanjutnya Nazla Zahrani Fatiha, dan Vida Samarahaniah, kemudian Yumna Zaki Sumanto, dan terakhir Mukhlis Nasruddin Mas'ad. Selanjutnya, ya di sini ada diawali yaitu gambaran umum mengenai industri yang kami analisis, di mana industri ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang pembangunan yang sedang berjalan saat ini di Indonesia. Di Indonesia banyak industri kecil dan menengah yang tumbuh, diantaranya adalah industri logam. Industri-industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang logam cukup banyak jumlahnya. Tapi cara pengelolaan industri ini khususnya yaitu pengecoran logam ini itu masih dikerjakan secara tradisional yang di mana keterbatasan kemampuan di bidang teknik pengecoran logam dan kondisi ini akan menyebabkan bahan tercemar logam yang antara lain dibuang ke udara sebagai hasil kegiatan industri keluar dari cerobong asap itu sendiri. Peran industri eh, sangat besar di dalam kontribusi terjadi pencemaran udara logam. Seperti halnya di kawasan industri pengecoran logam ini, yaitu pada Desa Batur, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Industri pengecoran logam Ceper Klaten umumnya masih dikerjakan secara tradisional dengan keterbatasan kemampuan di bidang teknik pengecoran logam dan pencemaran debu logam yang dihasilkan dari kegiatan pengecoran logam yang ada ditandai dari proses-proses peleburan logam dari kegiatan percetakan yang menggunakan pasir. Jadi eh, pencemaran pencemaran udara di daerah industri pengecoran logam itu eh, hipotesa sangat besar, di mana eh, di sini lebih banyak memberi kontribusi keberadaan pencemaran unsur zat kimia di dalam ruangan pengecoran logam. Kegiatan pengecoran logam secara konvensional dengan menggunakan dapur popola memiliki resiko tinggi di lingkungan tempat kerja, yaitu resiko timbulnya kecelakaan kerja pada pekerja dan penyakit akibat kerja. Asesmen bahaya merupakan hasil penafsiran atau penilaian ancaman yang terdapat pada industri pengecoran logam selama proses produksi ini, di mana setelah kita analisis dan sebagainya, terdapat indikator bahaya seperti cairan logam panas, asap, debu, dan kemungkinan akan terjadi ledakan yang mengakibatkan penyakit. Dan ya, Vida, bisa dilanjut. Kemudian hasil analisis risiko penyakit akibat kerja di ruang pengecoran logam itu yang paling sering yaitu gangguan ventilasi paru. Di situ terdapat 23,33% itu normal. Kemudian sakit, kemudian 20%-nya itu sakit akut untuk gangguan ventilasi paru-paru. Kemudian untuk gangguan kulit tersebut itu ada 53,33% itu mengalami keluhan penyakit kulit, 6,67% itu tidak mengalami. Ya, pada melanjutkan di industri pengecoran logam ini sendiri,
juga terdapat pada gangguan penyakit kulit yang diderita oleh para pekerja sebesar 53,33%, di mana presentasi dari hasil tersebut 53,33% itu mengalami keluhan penyakit kulit dan sisanya itu tidak mengalami. Disimpulkan bahwa terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh pada pekerja, yaitu akibat terpapar oleh debu logam pada ruang pengecoran. Lalu kemudian ada risiko penyakit akibat kerja di ruang pengecoran logam. Yang pertama ada penyakit saluran pernafasan, yang kedua ada penyakit di luar saluran pernafasan, kemudian ada thermal stress dan gangguan pendengaran, gangguan muskuloskeletal, dan sindrom akibat getaran. Kemudian ada pengendalian lingkungan tempat kerja. Di sini ada 4 poin, yaitu administrasi, rekayasa, substitusi, dan eliminasi. Kemudian ada personal protective equipment. Untuk administrasi sendiri, itu kegiatan administrasi yang dilakukan untuk tenaga kerja itu untuk pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan cara pemeliharaan secara reguler, mendesain ulang cara kerja dan penyediaan SOP, lalu membatasi paparan pekerja terhadap bahaya dan pelatihan. Kemudian ada rekayasa. Di rekayasa itu kegiatan berupa penerapan teknologi untuk menghilangkan bahaya di tempat kerja. Seperti itu, seperti desain ulang ventilasi udara di daerah lingkungan dapur kupola. Lalu ada substitusi dan eliminasi. Untuk substitusi sendiri, itu proses penggantian untuk menghilangkan bahaya yang eh, seperti mengganti peralatan pengangkutan bahan baku ke tempat pengisian bahan baku kupola dengan alat angkut manual handling. Kemudian ada eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya, seperti menghilangkan sumber bahaya kaki tersangkut di atas lantai, atau memusnahkan bahan kimia yang tidak diperlukan. Kemudian ada personal protective equipment, yaitu untuk melengkapi APD para pekerja, seperti perlindung pernapasan, mata, wajah, kepala, tangan, dan kaki. Cukup. Lalu selanjutnya ada tujuan rancangan SOP tenaga kerja di tempat pengecoran logam. Yang pertama yaitu rancangan SOP dibuat agar kita dapat mengetahui bahaya kerja dan risiko kerja yang dilakukan dan mampu memberikan solusi apabila terjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Yang kedua yaitu kita meminimalisasi dampak timbulnya penyakit akibat kerja pada lingkungan tempat kerja dapur kupola. Yang ketiga yaitu kita menghindari adanya kecelakaan akibat kerja. Lalu ada rancangan SOP pengangkatan bahan baku dapur kupola. Yang pertama yaitu pengangkatan bahan baku dapur kupola dari truk ke dapur kupola. Yaitu langkah-langkahnya yaitu penyiapan penurunan bahan baku, yaitu seperti kokas, batu gamping, besi bekas, dan lain-lain dari truk ke lantai. Lalu pengambilan karung isi bahan baku dari truk, pengangkatan karung bahan baku ke tempat dapur kupola dengan meletakkan karung di bahu. Lalu meletakkan karung bahan baku di tempat penumpukan bahan baku dan menyusun karung bahan baku. Yang kedua yaitu pengisian bahan baku ke dapur kupola. Yang ketiga yaitu proses peleburan dapur kupola. Yang memiliki risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan proses identifikasi dan penilaian risiko kecelakaan kerja dan risiko penyakit akibat kerja di ruang pengecoran logam secara konvensional adalah yang pertama, rancangan SOP untuk tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengangkatan bahan baku dari truk. Yang kedua, pengisian bahan baku ke dapur kupola dan proses pengoperasian dapur kupola. Yang ketiga, terpapar zat kimia yang dapat mengganggu kesehatan tenaga kerja. Dan yang terakhir, keempat, proses pembakaran di dapur kupola.
Terima kasih dari teman-teman memaparkan hasil analisis mengenai eh, keselamatan kerja dan bisnis logam. Semoga dari kami dari seluruh pekerja yang ada di Indonesia yang pengecualian bila dari kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.